besar, membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang Kami siap Tuhan. kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians. Kasih karunia Sang Raja memberkati kalian warga negara kerajaan sorga. Saudara, di dalam Kisah Rasul 8 kamu akan menerima kuasa yang besar. Tetapi Kisah Rasul 8 ayat 1, apa yang terjadi setelah kuasa besar itu? Penganiayaan yang besar, penganiayaan hebat. Dan apa akibatnya penganiayaan itu? Dan pemimpinnya salah satunya adalah Saul dari Tarsus, yang dengan intervensi Tuhan menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Firman Allah mengatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Diasporas, diaspero, seperti benih yang ditabur ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena tadi yang cuma di Yerusalem. Rencana Tuhan, ragi yang bisa mengembangkan adonan itu tidak ada di satu tempat. Tetapi harus sampai 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. 3 sukat itu ternyata besar sekali, saudara, adonan yang sangat besar. Dan kita melihat di sini, kalau kita tidak mau diutus baik-baik, yaitu apostelo, maka diadakan ekbalu dengan kekerasan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak muda bernama Filipus. Nah, Filipus ini, saudaraku, dia adalah salah satu dari 7 diaken dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu ibadah yang murni dan tak bercacat, yaitu mengurus janda-janda tua, janda-janda miskin. Dan bagaimana mereka supaya punya penghasilan, ya. Kalau mereka punya keluarga, keluarga yang ngurus. Tapi yang tidak punya keluarga, maka Stefanus dan Filipus, ke-7 orang ini yang mengurusnya. Kalau orang setia dengan perkara kecil, maka saudaraku, Tuhan percaya perkara yang besar. Mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka penuh firman Allah, penuh dengan hikmat. Tetapi kalau cuma ada di Yerusalem, impactnya kurang, dampaknya kurang. Dan sampailah dia ke daerah Samaria. Di daerah Samaria, saudaraku, Yesus pernah diusir untuk masuk Samaria. Dan Yesus berkata, pekerjaan yang lebih besar akan kamu lakukan. Waktu dia sampai di sana, dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan banyak orang percaya. Dan terutama di sana ada seorang juru tenung bernama Simon. Dan Simon ini saudara bertobat. Dan pada saat itu dia juga mengundang Petrus dan Yohanes. Dan banyak orang yang menjadi percaya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan terus mengembang kemana-mana, saudara. Filipus ini luar biasa, saudaraku. Dan dari situ dia dipimpin Roh Kudus. Barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah putra Allah.
Amin. Every son of God was led by the Holy Spirit. Dan dia dibawa ke tempat sepi dan disitulah dia bertemu dengan seorang sida-sida. Sida-sida itu Yunak, orang Kebiri. Ya, dari dia bendahara dari Sri Kandake, ratu dari Ethiopia. Dan berarti dia keturunan dari Ham. Ham itu keturunannya ada Mesir ya, ada Put, Lut, ada juga saudaraku Sheba dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Inilah pertama keturunan Ham yang menjadi percaya. Dan setelah itu dia diraibkan. Pergi kemana? Bukan kembali Yerusalem, tetapi ke Asdod, saudara. Asdod itu jalur Gaza, saudaraku. So bayangkan orang Yahudi Kristen ada di jalur Gaza. Tetapi disitulah saudaraku, Tuhan membangunkan keluarga buat dia. Ada 4 putrinya dan semuanya bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Keluarganya. Dan kita lihat seorang yang sederhana, mencintai Tuhan, hidupnya diatur oleh Tuhan. Dan dia membuat sejarah. Afrika sekarang banyak orang percaya, dimulai dari satu orang. Satu orang yang mencari Tuhan, saudaraku, dan pada satu dibaptiskan oleh Filipus. Dan kemudian Afrika sekarang saudaraku seperti perkataan dari Reinhard Bonnke, one day Africa shall be saved. God bless you. Amen. Shalom warga kerajaan Allah. Ya mari kita salam samping kiri, kanan, depan, belakang. Katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini bersama-sama kami ya Bapa. Tuhan, urapi kami Bapa agar kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Rasakan
bekerja. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat tawatanmu bercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat tawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat tawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat tawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat tawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya, bersedia Tuhan kita, amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita angkat tangan kita menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa ku
menjamah hati kami ya Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Kami menyembah Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ini hati kami Bapa, ini hati kami Tuhan. Bahkan kami lebih lagi Yesus. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Holy, holy, Jesus, Jesus. We worship you, Jesus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy,
Kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang tinggal di dalam kami dan berdiam di dalam kami melalui Roh-Mu Tuhan, Allah Immanuel. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Balong? Api? Oke. Kita akan sama-sama pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama yaitu saya ingin kita baca. Ya. Oke. Leading, ya temanya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Leading as influencer in my community. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu diterjemahkan memimpin sebagai influencer di dalam komunitas. Ya, nah hari ini saya ingin bagikan apa yang saya dapatkan dari Efesus 1 ayat 3. Saya nggak tampilkan di sini sengaja memang supaya kita, Bapak Ibu mungkin ada yang bawa Alkitabnya atau di HP bisa dibuka. Oke. Efesus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala atau beberapa? Segala. Katakan segala. Segala berkat rohani di mana? Di dalam sorga. Bahwa setiap kita ketika kita ada di bumi ini itu penuh dengan segala berkat rohani yang di dalam sorga. Ayat keempat. Bisa? Ayat 4 kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau di dalam bahasa Inggris King James-nya itu sebelum pondasi
bumi ini diciptakan, atau dunia, atau dikatakan lebih luas lagi dunia ini diciptakan, itu Allah telah memilih kita. Wow, hebat ya. Jadi bukan ketika kita lahir tanggal sekian Allah memilih kita, tetapi sebelum dunia dijadikan Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. 1, 2, 3. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Oke, saya stop sampai di sini. Untuk firman-Nya ya. PowerPoint-nya masih ada. Nah, saya senang bola. Ada yang senang nonton bola maksudnya? Bapak Ibu? Ibu-ibu jarang suka nonton bola ya. Tapi izinkan kami bapak-bapak untuk berekspresi pagi hari ini. Suka bola. Nah, beberapa ibu mungkin suka juga nonton bola. Atau mungkin ada beberapa bapak-bapak di sini juga suka main bola, ya. Nah, pasti tidak asing wajah yang satu ini ya. Ya. Siapa namanya? Messi. Ini ibu ini suka bola pasti ya. Messi, ya. Dia mampu menjadi leader di timnya. Nah, jadi ini sebenarnya tema yang dikasih sama penatua kita untuk kita renungkan sama-sama. Ini bicara leading, itu bicara tentang leadership, kepemimpinan. Influencer itu bicara tentang pengaruh. Nah, seorang pemimpin yang kata influencer yang dipakai di situ bukan pengaruh, bukan karena kita bos atau kita kita punya otoritas yang besar terus kita suruh-suruh orang, bukan. Tapi bicara influencer itu sesuatu yang kita lakukan terus-menerus dan itu menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, itu maksud dari influencer. Berbeda dengan bos. Kalau influencer itu berbicara tentang dia enjoy dengan apa yang dia lakukan dan orang lain menjadi terinspirasi dengan kehidupannya. Bapak Ibu, kalau kita nonton bola, berbeda kita nonton di TV sama ketika kita hadir di stadion. Ya kan? Yang sudah pernah nonton di stadion kan pasti beda itu. Euforianya gitu ya. Keren banget. Itu orang yang tanpa disuruh tepuk tangan, pasti akan tepuk tangannya. Apalagi pas kita, jagoan kita itu tendang dan masuk ke gawang gitu ya. Itu yang nonton, tidak usah tunggu yang di TV ya, yang di stadion. Semua orang pasti akan sorak-sorai, padahal tidak ikut main. Itu yang namanya leading as influencer. Nah, demikian pun hidup kita, Tuhan mau kita itu menjadi pemimpin yang berpengaruh seperti itu. Mana tadi? Oke. Sorry, ini kalau saya butuh satu orang yang paling kuat di sini ada. Oke, Bapak Erwin, maju. Tepuk tangan buat Bapak Erwin. Ya. Iya. Bentar Bapak Erwin. Siapa yang sering ketemu dengan benda ini? Apa ini? Telur ya, telur. Ini asli, bukan jadi-jadian. Telur asli. Saya butuh kekuatannya Pak Erwin. Dibuka seperti ini. Oke, saya butuh tangannya Pak Erwin. Oke. Ini untuk menjaga jangan sampai pecah ya gitu. Tapi saya yakin ini akan terjadi keajaiban. Ini bukan sulap, bukan sihir. Oke? Iya. Sekarang boleh diremas, usahakan sampai pecah dia. 1, 2, 3. Terus, yang sekuat tenaga, pegang. Loh, jangan gitu. Pegang kuat. Ya. Oke? Terus, sekuat tenaga, Pak Erwin. Sekuat tenaga, tidak usah dibuka. Terus. Kalau saya lempar bisa ini. Ya. Tidak usah, ini saya suruh genggam soalnya, bukan suruh lempar. Kuat. Yang anggota GKK-nya, ayo ke semangat. Satu. Ya, makasih. Ini Pak Erwin menyerah. Ada yang ingin mencoba? Billy, mau terima tantangan? Maju.
Kasih tepuk tangan buat Billy. Wah, oke. Nah, ini. Apa, no problem. Kita lihat. Oke. 1, 2, 3. Kasih semangat dong buat Billy. Ayo Bill. Nah, keras Bill. Wah. Ada cincinnya di sini. Oke, makasih Bill. Ada tisu, Bapak Ibu? Minta tolong tisu. Terjadi tragedi. No problem ya. Ini biasa kalau kita di sekolah itu gagal itu biasa. Oke? No problem. Makasih ya Billy. Tepuk tangan buat Billy. Oke. Tisunya masih? Oke. Ya, kita sambil ini kalau di dalam ruangan kelas, kalau saya itu ini biasa ya. Tapi maksud saya ini biar kita belajar dari kenapa bisa sampai terjadi seperti itu tadi ya. Karena ada cincinnya di sini. Tapi kalau Pak Erwin tadi sudah berusaha sekuat tenaga ya. Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Ya nanti bisa dicoba di rumah. Jadi di dalam setiap kita, saya umpamakan seperti telur tadi ya. Jadi bayangkan dan setiap pagi kita ceplok telur dan kita pecahkan dan kita makan gitu. Tapi kita mungkin tidak tahu bahwa di dalam telur itu punya kekuatan yang powerful. Itu kalau saya tambah lagi lebih banyak, dari Pak Erwin lagi tambah lebih banyak. Kalau kita buat percobaan itu nggak bisa dipecahkan. Nah saya bilang kita kembali di dalam ayat firman Tuhan tadi bicara tentang bagaimana setiap kita, itu kalau diimplementasikan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa setiap kita itu tadi saya bilang segala berkat rohani itu Tuhan curahkan dalam hidup kita supaya menjadi influencer, leading as influencer. Nah, kita belajar satu-satu. Memahami prinsip manifestasi diri. Nah, untuk menjadi leading is influencer itu kita harus memahami prinsip manifestasi diri. Jadi setiap kita itu unik dan berbeda. Tidak ada satupun daripada kita ini bersama. Tuhan ciptakan kita itu dari Adam sampai kita zaman sekarang itu dengan keunikannya masing-masing. Waktu saya zaman sekolah dulu dengan anak saya sekolah zaman sekarang itu berbeda pelajarannya, berbeda penerapannya. Sekalipun prinsip-prinsipnya itu sama, tapi penerapannya itu berbeda. Nah sekarang kita belajar bahwa kita harus memahami prinsip manifestasi diri. Yang pertama kita baca yuk, 1, 2, 3. Dunia tidak mencari Anda, mereka mencari apa yang Anda bawa. Jadi kalau kita ada di dalam dunia pekerjaan, dunia artis atau dunia apapun, dunia itu tidak cari kita sebenarnya. Dunia itu cari apa yang kita bawa, yang bisa kita share buat mereka. Yang kedua, sebagian besar orang hidup di bumi tetapi tidak pernah mewujudkan diri mereka sendiri. 95% manusia di dunia menurut penelitian ya, ini bukan saya, tapi menurut penelitian tidak sampai memanifestasikan dirinya. Mereka enggak menemukan dan mengeluarkan apa yang ada di dalam hidup mereka. Dan itu balik ke tanah, balik ke kuburan. Makanya kekayaan terbesar di dunia ini bukan di tambang yang terbaik di dunia ini atau di sumur-sumur bor minyak, tetapi dikatakan di literasi yang saya baca itu di kuburan. Karena potensinya tidak terpakai. Nah, yang ketiga saya catat di sini bahwa kita harus memahami bahwa ada 7 gunung sesuai dengan Rock Ministry punya tuntunan buat kita bahwa kita punya 7 gunung, 7 dunia atau 7 pilar atau komunitas yang harus kita taklukkan. Nah, kalau kita nggak memahami manifestasi diri kita akan sulit memanifestasikan diri kita di komunitas di mana kita berada. Ya, saya ulang sedikit. Ada 7 gunung. Yang pertama A apa? Art.
artis, ke dunia artis. Yang B itu bisnis. C itu apa? Church atau gereja, komunitasnya gereja. D itu apa? Develop the poor atau kita melayani sama seperti Mother Teresa atau kita melayani orang-orang miskin. Yang E itu apa? Education, pendidikan. Nah, GBI Rock punya Tunas Daud yang bergerak di dalam komunitas dunia pendidikan. Yang F itu apa? Family atau keluarga. Yang keberapa? F, G? G, yaitu government. Government atau dunia pemerintahan. Kita mungkin di sini masih belum ada ya, masih belum ada yang terlibat di situ mungkin di dalam dunia pemerintahan. Tapi kalau kita mau mengerti bahwa Tuhan kasih kita itu komunitas-komunitas itu supaya kita bisa memanifestasikan diri kita di situ. Oke, kita belajar sedikit lagi. Apa kebutuhan terbesar pemimpin sejati? Yang pertama adalah pengertian tentang tujuan ilahi. Nah, kita harus mengerti tujuan ilahi dalam hidup kita. Kebutuhan yang berikut adalah rasa bernilai atau berharga. Kalau kita nggak merasa berharga di dalam hidup ini, pasti kita nggak akan excited untuk menjalani hidup ini. Tapi orang yang merasa berharga dalam hidupnya, sekalipun dia mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya, dia akan enjoy dengan hidup ini. Yang ketiga, kita itu harus merasa signifikan atau merasa berarti. Di komunitas kita misalnya di Komsel atau di KK. Kalau kita nggak merasa berarti dalam komunitas itu, pasti kita ingin cepat-cepat keluar dari komunitas itu. Kalau kita bekerja di suatu tempat dan kita nggak merasa berarti di situ, kita pengen cepat-cepat keluar dari tempat itu. Atau kita bisnis sesuatu dan kita nggak merasa berarti di dalam bisnis itu, kita pengen cepat-cepat keluar dari bisnis itu. Yang berikut ada rasa puas, ya, rasa puas. Kalau kita menemukan apa yang menjadi tujuan ilahi dalam hidup kita, itu baru kita rasa puas. Selama orang tidak pernah menemukan tujuan ilahi dalam hidupnya, dia nggak akan pernah puas. Dia punya rumah yang besar, hari ini dia bangun rumah yang bagus, terbaik, seperti istana. Tapi dengan berjalan waktu, aduh aku harus punya rumah lagi ya. Gitu. Atau dia punya mobil, mungkin satu mobil mewah misalnya, di garasi sudah satu, aduh dia lihat kayaknya aku perlu satu lagi. Itu bicara tentang bagaimana manusia itu tidak merasa puas. Dan Tuhan ingin supaya setiap kita menemukan itu, supaya kita rasa puas. Terus merasa penting, rasa bermakna, rasa berdaya guna, dan rasa berkebutuhan untuk sukses. Ya, semua ini pengen sukses? Pengen enggak sukses? Atau ada yang pengen tidak sukses? Enggak ada pasti. Semua pasti bangun toko itu pasti ada tulisannya sukses. Atau apa? Toko sukses atau Boy Jaya. Pasti ada jayanya, ada apa lagi? Toko apa ya? Raya, Roda Mas. Ada sesuatu yang tidak pernah saya lihat toko itu dibuka, itu disebut bangkrut jaya. Enggak pernah. Enggak pernah. Betul ya? Nah, setiap kita itu ada di dalam situ. Dan Tuhan ciptakan, Tuhan taruh itu di dalam hidup kita. Supaya kita mencari dan menemukannya. Tapi menemukannya bukan di luar. Tapi di dalam kita. Oke, next. Saya bawa apa ini? Nah, ini mangga dari belakang rumah. Mangga ini di dalamnya ada apa? Biji. Tahukah Bapak Ibu semua bahwa di masa depan mangga ini ada di mana? Ada di dalamnya. Setuju ya? Setiap kita, masa depan kita itu enggak di luar kita, tapi di dalam kita. Dan Tuhan mau itu keluar dari dalam kita supaya apa? Kalau kita umpamakan hidup kita seperti mangga ini. Bapak Ibu kalau lihat di dalam, sebenarnya di dalam biji mangga ini ada pohon mangga. Setuju? Di dalam biji mangga ini saudara yakin? Ada pohon mangga. Dan di dalam pohon mangga yang di dalam biji ini ada apa? Ada buah mangga.
Dan kalau Bapak Ibu mau terus kita mau tarik garis sampai ke masa depan daripada biji mangga ini, ada hutan mangga yang saya pegang di dalam biji ini. Setuju? Demikian hidup saudara. Di dalam hidup kita ada benih ilahi yang kalau kita implementasikan di dalam dunia atau komunitas di mana kita berada sesuai dengan gift atau passion yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita ini lagi penuh dengan apa? Gift-nya Tuhan yang dari sorga yang Tuhan kasih itu untuk bermultiplikasi semakin hari semakin banyak ada Oscar, tapi namanya pasti beda ya. Tetapi apa yang kita salurkan kepada generasi kita, komunitas kita itu akan semakin banyak bermultiplikasi namanya. Cepat ya. Oke, ini harus kita ada di dalam pertanyaan kita. Supaya kita menemukan apa yang menjadi tujuan ilahi dalam hidup kita. Who am I? Yaitu bicara tentang identitas. Yesus datang ke dunia ini dia nggak bertanya-tanya siapa ya aku ya. Aku anaknya siapa ya. Dia datang dan bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada aku kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah keselamatan. Akulah anak domba Allah. Jadi Yesus datang dengan identitasnya. Siapa kita? Pertanyaan ini harus ada dalam hidup kita. Supaya setiap hari dalam perjalanan hidup kita, kita pasti akan menemukan tujuan ilahi dalam hidup kita. Yang kedua, pertanyaan kedua itu bicara tentang where am I from? Dari mana saya berasal? Kita harus tahu sumber saya ini dari mana. Saya ini asal dari mana. Setiap kita itu berasal dari nafasnya Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ambil tanah liat dan Tuhan hembuskan nafasnya dalam Kejadian 2. Itu tujuannya supaya ada Adam. Sampai kalau kita bilang satu tempat ini sebenarnya penuh dengan Adam. Nafasnya Tuhan itu ada di setiap kita. Dari satu Adam. Nah, kita harus mengerti ini. Sumber. Yang kedua, why am I here? Ini bicara tentang purpose atau tujuan ilahi. What can I do? Itu bicara tentang potensi. Setiap kita itu punya potensi dan Tuhan tidak pernah kasih kita ada di bumi ini, di zaman ini kosong. Nggak ada isinya. Semua kita ada isinya. Cuman kan manusia pengen cari di luar kan. Pengen cari isi ke Gunung Kawi lah, ke gunung apalah. Supaya dapat isi sesuatu. Tapi sebenarnya kalau kita baca di dalam Efesus tadi, semua itu ada dalam hidup kita. Cuman kan iblis menipu kita. Karena kita nggak tahu potensi ada dalam hidup kita, kita carinya ke luar. Where am I going? Itu bicara tentang destiny, tujuan dalam hidup kita. Kalau di tadi purpose itu tujuan ilahi. Kalau bicara tentang destiny ini perjalanan. Ini bicara tentang perjalanan hidup kita. Untuk sampai ke tujuan kita harus punya destiny. Oh kalau saya mau ke Mataram saya harus jalan lewat Alas, saya jalan lewat Tano dan itu bicara tentang destiny dalam hidup kita. Cepat ya. Oke. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Manusia tidak menentukan masa depan, tetapi kita menentukan kebiasaan. Kebiasaan kita akan menentukan masa depan kita. Hubungan antara karunia atau gift untuk memimpin sebagai influencer. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Pencipta tidak pernah menempatkan masa depan di luar ciptaannya. Itu ya seperti tadi ya. Pencipta enggak pernah menciptakan sesuatu di luar daripada ciptaannya. Ada di dalam sini. Nah kalau kita itu harus tahu bahwa manusia pun meniru Tuhan. Semua potensi dalam hidup ini di sini itu didesain oleh pencipta handphone ini supaya apa? Bisa dipakai dengan segala potensinya. Bisa nelpon, bisa internet, bisa WA. Semua itu ada di dalam handphone ini. Nah kita masuk di yang kedua bicara tentang gift. Gift tidak dapat dipelajari di sekolah. Karena itu dikaruniakan sama Bapa kita. Itu nggak bisa dipelajari di sekolah. Makanya orang-orang yang kalau kita belajar orang-orang yang menemukan hal-hal besar itu biasanya itu mereka di DO-kan sama sekolahnya
atau mereka keluar dari sekolahnya. Satu hari Thomas Alva Edison waktu SMP dia di mamanya itu kasih dapat surat, mamanya bukan kasih tapi dikasih surat sama gurunya. Lalu dia pulang ke rumah terus dia tanya sama mamanya, "Mah, tadi dapat surat dari sekolah tentang apa?" Mamanya bilang begini, "Nak, sekolahmu bilang bahwa kamu tidak usah lagi masuk ke sekolah karena semua pelajaran yang kamu dapat itu kamu sudah lebih bisa," begitu maksudnya. Dia di sekolah itu kamu sudah mampu untuk menyelesaikan ini tanpa sekolah. Gitu. Artinya dia anak yang lebih cerdas dan sekolah ini nggak bisa ngajar dia karena dia lebih baik. Singkat cerita dia bertumbuh tidak sekolah kan SMP. Dan dia hidup atau bermain seperti anak-anak biasa. Ketika dia sukses, mamanya meninggal dan dia baca surat itu. Dia bilang begini, "Mohon maaf kepada orang tua Thomas Alva Edison, anak ibu tidak bisa lagi bersekolah di tempat ini karena dia tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah ini." Dalam tanda kutip, bodoh. Pada zaman itu. Zaman sekarang udah boleh ngomong anak bodoh. Dan waktu dia baca surat itu, dia nangis. Karena ada satu orang guru yang berjuang buat dia. Sampai dia menemukan bola lampu. Dan ini hasil inovasi Thomas Alva Edison. Oke? Yang ketiga, Allah tidak menciptakan apapun tanpa di dalamnya ada gift. Gift adalah sumber nilai dari setiap benda yang diciptakan. Kita baca sama-sama yang pertama, 1, 2, 3. Gift adalah kapasitas kekal yang melekat untuk memenuhi fungsi, untuk memenuhi kebutuhan dalam penciptaan. Yang kedua, 2, 3. Gift tidak akan pernah bisa dipelajari, hanya bisa dimurnikan atau disempurnakan. Yang ketiga, 2, 3. Pendidikan bukan gift. Pendidikan formal tidak dapat menggantikan atau mengembangkan gift yang Anda bawa karena gift melekat dalam diri Anda. Hanya orang yang menemukan gift-nya yang akan merasa puas dan nyaman hidup di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kalau saudara belum pernah menemukan gift saudara pasti akan bertanya-tanya seperti 5 pertanyaan tadi. Nah ini, ada yang kenal orang ini? Dia menemukan Android. Ya nanti search. Yuk, kita baca ini ayat keren ini. 1, 2, 3. Hadiah memberi keleluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Bahasa Inggrisnya bilang gini, a man's gift make room for him and bring him before great men. Kalau di dalam terjemahan lain itu raja-raja. Hadiah membuat ada sebuah ruang buat dia supaya dia bisa menghadap raja-raja. Kalau saudara punya gift, bukan kalau ya, saudara mengerti bahwa gift saudara itu berbeda dari orang lain, itu akan menjadi ruang supaya saudara bisa ketemu sama orang-orang besar. Kita baca Lukas 5 ayat 4. 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini proses bagaimana Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil murid-muridnya. Ingat bahwa murid-muridnya bukan orang yang lulusan sekolah tinggi waktu itu. Mereka nelayan, businessman, orang-orang yang memang bekerja sehari-harinya di laut atau di danau di waktu itu. Nah Yesus bilang begini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita pengen mainnya di tempat yang nyaman buat kita. Tempat yang aman, nyaman buat kita. Tetapi ketika kita melakukan perjalanan bersama Yesus,
Kalau kita mau menemukan gift di dalam hidup kita, Yesus bilang begini, masuk ke tempat yang dalam. Hidup kita kalau bisa biasa aja di dalam kekristenan, saudara nggak akan pernah menemukan apa yang menjadi destiny atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Yusuf. Yusuf juga begitu, dia menemukan gift-nya ketika dia bukan di tempat ayahnya, tapi ketika dia ada di Mesir. Nah ini pasti punya bagian-bagian lain. Ini Kejadian 50 ayat 2, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke. Nah, kita mau belajar sama-sama di dalam Efesus 4. Yuk kita baca, buka ayat kita ya. Baik, buka Alkitab kita maksudnya. Buka Alkitab kita Yohanes 4 ayat 1. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi, tinggal dulu. Jadi Yudea untuk sampai ke Galilea itu kalau saya lihat petanya itu biasa orang Israel itu melewati tempat agak muter. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di peta, untuk dari Yudea ke Galilea itu biasa orang Israel itu harus melewati agak jauh, mutar. Tapi ketika Yesus harus mau pergi ke Galilea, 4, dia dikatakan ayat 4, apa? Ia apa? Ia harus, katakan harus. Dia harus melintasi daerah Samaria. Jadi untuk sebenarnya jalan straight itu, jalan lurus itu ya lewat Samaria ini. Tapi karena orang Israel itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena berbeda budaya, terus itu istilahnya kawin campur. Orang Israel sama terjadi kawin campur sama Syria atau apa itu ya, saya lupa. Makanya terjadilah namanya bangsa Samaria ini. Dia dikatakan di situ dia harus melintasi daerah Samaria. 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ini cerita yang menarik untuk kita renungkan sama-sama, bahwa Yesus duduk di sumur itu. Kira-kira cuacanya panas atau dingin? Panas banget. Sumbawa panas? Panas banget. Tapi kalau di padang gurun itu lebih panas lagi. Dan dia duduk di sumur itu. Bayangkan ya, Yesus ini lagi duduk ini. Oke, ini saya ingin gambarkan bagaimana kita menjadi leader as influencer. Lanjut. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Waktu Yesus duduk di situ, datang seorang perempuan, tidak ada nama. Perempuan ini datang, pasti dia lihat dong dari jauh. Karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel, orang Yahudi. Apalagi cowok ya. Kalau zaman dulu cewek itu nggak boleh cewek nggak boleh terlalu bergaul sama cowok. Ngobrol sama cowok itu juga itu di dalam
kebudayaan Yahudi itu tidak boleh terlalu dekat maksudnya. Kalau istilah kita, saudara kita yang ini kan bukan mu'rim namanya, bukan mu'rim. Lalu Yesus bilang gini, berilah aku minum. Berilah aku minum. Dia kaget pasti ya. Aku enggak, dia orang Yahudi loh. Kenapa dia yang minta ini bukan siapa-siapa tapi orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu anti sama orang Samaria. Tapi Yesus bilang gini, beri dong aku minum. Nah, lalu berikutnya dia bilang gini, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi posisinya Yesus ini sendirian dan murid-muridnya lagi pergi beli makanan. Mungkin mereka, guru lapar ya? Oke, aku lapar. Semua pergi, tinggal satu Yesus. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kali ini perempuan ini yang tanggapi permintaan Yesus. Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Next. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dari permintaan, berilah aku minum. Terus dia bilang begini, Yesus bilang gini, aku bisa kasih kamu air hidup. Dalam hal ini, Yesus lagi membangun hubungan, komunikasi dengan perempuan Samaria ini. Jadi ada timbal balik. Jadi dari satu pertanyaan ini, untuk sampai nanti kepada leading as influencer. Lanjut. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, jadi terjadi tadi Yesus minta minum, kan? Kamu minta minum. Sekarang kamu tawarkan minum. Nah saudara, ini Yesus sedang mengajar kita bagaimana kita menjadi leading as influencer. Ketemu sama orang yang mungkin belum kita kenal. Harus kita ketemu atau menemukan satu kata yang bisa membangun hubungan dengan orang itu. Yang harusnya itu ada hubungan dengan orang itu. Kalau Yesus kan ketemu karena kebutuhannya ini. Kalau kita ketemu sama orang toko, kita mungkin orang pelanggan kita harus ketemu satu pertanyaan yang itu bisa mengkonekkan kita dengan seseorang supaya kita bawa pengaruh itu. Kalau kita ngomong sama kumpulan orang-orang dokter, bahasa kita harus nyambung dong sama orang-orang dokter. Kalau kita ketemu sama businessman, bahasanya harus nyambung dengan businessman. Kalau kita ketemu dengan orang yang bergerak dalam dunia pendidikan, harus nyambung karena bahasanya itu beda. Antara kedokteran sama orang bisnis itu bahasa beda. Istilah bahasa Inggris pun berbeda. Itu pasti beda. Dan Yesus melakukan satu langkah supaya kita belajar bangun hubungan dengan orang lain itu dan kita bisa bawa pengaruh kerajaan Allah di situ. Yesus bilang, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apapun yang kita dapatkan dari dunia ini pasti gak akan bisa memuaskan kita. Setuju ya? Tadi saya istilahkan, ada orang kaya punya mobil satu, mobil mewah, dia pengen punya mobil mewah yang lain.
Makanya Yesus bilang ini kuncinya di dalam hidup kita. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa di situ? Mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai kepada apa? Hidup yang kekal. Jadi kalau kita minum air yang dari Yesus, kita nggak akan haus lagi. Lalu kemudian bukan stop sampai situ. Air itu akan menjadi mata air. Akan menjadi mata air dalam hidup kita dan itu akan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lanjut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini. Kembali ke pertama, tadi Yesus minta air, sekarang balik. Perempuan ini apa? Minta air. Wow, keren ya. Yesus ketika mulai suatu hubungan hanya dengan satu kata itu dan terjadi koneksi. Dampaknya kita lihat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, apa? 1, 2, 3. Panggillah suamimu dan loh. Kok jadi suruh panggil bojo? Ya kan? Kan gak nyambung saudara kan? Dari apa tadi minta air. Sekarang Yesus bilang panggillah bojomu. Dan datang kemana? Sini. Coba bayangkan ya. Yesus seperti terkesannya enggak nyambung. Tapi sebenarnya semua itu ada maksudnya. Apapun perkataan Yesus itu ada maksudnya. Kita lihat maksudnya. Next. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Aku enggak punya bojo. Kira-kira saudara bisa nangkap apa yang maksud Yesus di balik ini semua? Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Loh kenapa Yesus tanya lah? Ya toh, Pak kalau saya jadi perempuan Samaria, ini orang tadi tanya, mana bojomu? Sekarang kok Yesus bilang, tepat katamu. Ya. Lanjut. Sebab apa? Engkau sudah mempunyai berapa? 5. Wow. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah apa? Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus mengungkapkan satu hal yang disembunyikan perempuan Samaria. Sesuatu yang memalukan. Mungkin dia enggak bangga itu. Tapi coba bayangkan Yesus bilang, yes, betul. Engkau enggak punya suami. Sebab kamu punya 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Setiap kita punya kegagalan. Setiap kita punya hal yang latar belakang kita yang kita sembunyikan. Mungkin bojo kita juga enggak tahu. Atau orang terdekat dalam hidup kita, papa mama kita juga tidak tahu. Tapi Yesus apa? Yesus tahu. Dan Yesus mengungkapkan itu bukan supaya membuat malu perempuan ini. Tapi untuk membuka jalan supaya apa? Supaya hidup kita itu dipulihkan. Awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Awal dari kesembuhan adalah keterbukaan. Nah hidup kita kalau mau pulih dalam hidup kita harus terbuka. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Tadi hanya sekedar orang yang hanya minta air. Tapi next level berikutnya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Terus kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Next. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Next. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Next. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Next level lagi nih saudara. Dari nabi dia bilang begini, ini bukan dia lagi buat statement, tapi dia lagi seperti memancing juga Yesus bilang, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Berikutnya, sama-sama baca, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dan engkau. Dari pernyataan perempuan Samaria itu Yesus bilang gini, aku dia yang sedang berkata-kata dan kamu. Perempuan ini tahu akan ada datang Kristus. Dia yang diurapi, Mesias. Dan Yesus nyatakan dirinya kepada perempuan yang mungkin bagi orang tidak berharga. 5 kali gagal dalam rumah tangganya. 1, sekarang hidup sama dia itu bukan suaminya. Dan itu dia tutup rapat-rapat dalam hidupnya. Tapi Yesus ungkapkan itu untuk memunculkan potensi gift yang ada dalam hidupnya. Dan Yesus bilang ini, aku dia yang sedang ngomong sama kamu. I am Messiah, Kristus. Aku yang untuk sampai ke Galilea, aku harus lewat jalan ini. Kamu, alasan saya ada di sumur ini. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita harus tahu, mungkin saat ini kita berpikir bahwa kenapa ya saya ada di Sumbawa. Siapa tahu. Karena Yesus harus melewati tempat ini untuk bertemu dengan setiap pribadi kita. Supaya apa? Kalau kita baca sampai akhir ceritanya. Kota di mana perempuan itu berada, kota Samaria, mengalami revival, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui satu orang perempuan Samaria ini. Amin. Dalam hidup kita, ketika kita ketemu dengan pencipta kita, harusnya ada connect antara kita dengan Bapa kita. Kalau ada connect itu dalam hidup kita, kalau perempuan Samaria itu dipakai Tuhan, apalagi kita. Karena dia roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah ada yang kita sembunyikan? Tidak apa-apa. Yesus tahu dalam hidup kita yang kita sembunyikan. Dan apa yang kita anggap itu memalukan, Yesus akan pakai itu untuk kita bisa menjadi apa? Leading as influencer. Keluar potensi dalam hidupnya. Dia tidak belajar teologi. Dia enggak belajar bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Tapi hanya dan ketemu Yesus, satu kota, ketemu dengan pencipta alam semesta, di Mesias. Saya ajak para tim musik bisa naik ke atas panggung. Lagu ini sudah lama ya, kita nggak pernah nyanyi.
Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu semua berkat rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Itu diungkapkan, itu dinyatakan. Bukan untuk kami, namun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat segala kejadian yang kami alami di hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang mulus. Kau membentuk ini hati kami Bapa. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajar kami mengerti, sentuh hati kami, biar kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan hari-hari ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami selalu taat dan setia Tuhan. Beri kami hati daging Tuhan, hati yang mau taat dan setia kepadamu. Begitu Engkau merindukan kami umat-Mu Tuhan.
sungguh-sungguh mengasihi Engkau sehingga Engkau bisa melimpahkan segala sesuatu pada kami. Tapi yang membuat itu tidak sampai kepada kami karena kami belum mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan mau terus hidup di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja atas kami semuanya. Kami berdoa Tuhan. Kami tahu Tuhan. Dunia tidak baik-baik saja. Ada megatrust. Ada kesesakan besar di depan kami. Tapi kami tahu ada jaminan untuk anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Ada jaminan untuk kami semua. Oleh karena itu biarlah kami yang mendengar kebenaran firman-Mu mau terus Tuhan menjadi seperti Yesus yang bisa mengubahkan orang-orang yang dari berdosa kepada orang yang merdeka Tuhan. Hanya dengan satu perjumpaan, pembicaraannya bisa mengubah orang Samaria itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat terus kepada kami anak-anak-Mu. Berikan kami ketekunan untuk berdoa Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa berdoa. Karena kami tahu dengan kami berdoa kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Apapun yang dikatakan megatrust yang dengan skala yang besar akan terjadi. Baik di Bandung, di Jakarta, dimanapun di pantai-pantai pesisir Banten Tuhan. Tuhan kami tahu Engkau Allah yang besar. Allah kami Allah yang besar. Dan kami tahu Engkau bisa minimalkan semua segala sesuatunya Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi seperti apa yang dikatakan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Apapun yang dirancangkan oleh si iblis tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Walaupun itu terjadi tidak akan sebesar apa yang dirancangkan. Di dalam nama Yesus Tuhan akan minimalkan dengan caranya Tuhan. Rekayasa Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kalau kami sudah tahu Tuhan apa yang dirancangkan iblis. Sehingga kami bisa menahannya. Kami bisa membuat itu menjadi minimal. Di dalam nama Yesus. Seperti monkeypox yang akan tersebar. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Itu adalah kutuk. Dan kami tahu kami sudah dibebaskan dari kutuk-kutuk sakit penyakit. Itu tidak akan terkena dalam keluarga kami khususnya. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu terjadi. Darah Yesus, kami ada perjanjian darah dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna ada dalam kehidupan kami. Kami juga akan menghadapi Tuhan pilkada November. Oh, kami tahu rancangan setan boleh dirancangkan. Tapi yang kami katakan di dalam nama Yesus, rancangan Tuhan yang terjadi atas Indonesia. Indonesia makmur, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada shalom di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar kuasa-Mu bekerja atas semua pilkada. Orang-orang yang dipilih adalah pilihan dari Engkau Tuhan. Engkau bisa melawat, menjamah setiap orang-orang yang memilih. Dan akan memilih orang yang takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh bisa Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami juga berdoa dengan pemerintahan kami Tuhan. Bapak Jokowi dan Bapak
Prabowo yang akan melanjutkan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Oh, terima kasih dengan pemeliharaan-Mu atas Bapak Jokowi Tuhan. Bulan depan akan diganti dengan Bapak Prabowo Tuhan. Dan kami percaya tetap perlindungan penyertaan-Mu ada atas Indonesia. Kami semua berdoa untuk kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Akan ada keberlanjutan dari pemerintahan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberi Tuhan. Kami memberi persembahan diakonia dan persembahan umum dengan sukacita di hati. Karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 15 September 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP-AT Sri Wirati. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Rocky dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Pengumuman tambahan, Panitia Anniversary GBI Rock Sumbawa melakukan penjualan baju thrift di Samota dan depan toko Pelangi Boy Jaya. Sehubung dengan kegiatan Anniversary GBI Rock ke-32, kami, Panitia, akan melaksanakan penggalangan dana dengan cara menjual pakaian bekas yang masih bagus. Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari setiap anggota jemaat ataupun anggota KK untuk dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan pakaian tersebut di sekretariat. Untuk informasi yang lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Bagi Bapak Ibu jemaat yang telah berpartisipasi dengan mengumpulkan pakaian, kami panitia mengucapkan terima kasih. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan
Shalom, shalom, shalom. Terima kasih. Itu tadi sebagai salah satu cara untuk penggalangan dana. Dan ada lagi yang lain yang seperti biasa. Nanti di pintu keluar masih ada tetap kita sediakan bazar. Jadi salah satunya lagi, tambah lagi bazar, dan kami juga masih membuka lahan taburan buat Bapak Ibu. Karena panitia masih membutuhkan dana untuk rencana perayaan ulang tahun gereja kita. Silakan. Ya, sebagai anggaran biaya acara nanti sebesar Rp34.450.000. Dan sampai hari ini total penerimaan sudah masuk Rp13.183.000. Dan sebagai penjualan baju trip yang kemarin sebesar Rp1.375.000. Ya, terima kasih buat Bapak Herlimbo yang sudah memasarkan. Ya, dan pengumuman tambahan lagi ada untuk Bapak Ibu tadi. Kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang katanya ya. Sudah kenal bahkan akan semakin cinta. Begitu juga penyakit. Nah, kalau Bapak Ibu mau berkenan nanti untuk mengenal cacar monyet yang belakangan ini merebak atau apa istilahnya? Mewabah, viral ya. Ini cacar monyet ya. Bapak Ibu nanti yang berkenan silakan mengikuti seminar melalui Zoom. Ya, disampaikan oleh narasumber kita dari Dr. Erik Lios, Master Biomed ini ya. Jadi nanti linknya akan kami bagi di hari Senin atau Selasa pagi. Ini acaranya lewat Zoom jam 9 malam, tanggal 10. Ya, jam 19. Ya, jam 7 malam. 19 jam 7 malam ya. Ya, terima kasih. Itu saja tambahan pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apakah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini? Amin. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Syukur bagimu Tuhan. buat Mimi dan Catherine yang sedang menjalani perawatan kesehatan Tuhan.
kami akui bahwa ada penyakit di dalam kehidupan mereka, dalam tubuh mereka Tuhan. Tetapi yang kami harus akui adalah Tuhan, bahwa biarlah mereka merasakan dan melihat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang terlebih besar dari apa yang ada dalam tubuh mereka. Hidup mereka tidak ditentukan oleh vonis dokter, oleh fakta yang ada dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhanlah yang menjadikan hidup mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ini semua, nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan untuk orang-orang jemaat-jemaat yang ada di sini mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab pengalaman itu yang membuat mereka bertumbuh, mereka dewasa dan mereka bertambah kuat Tuhan. Menjadi sempurna seperti Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air hidup sudah ditempatkan dalam kehidupan kita. Karena itu pergilah di dalam komunitas, sehingga orang-orang di sekitar kita, apakah itu pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, siapapun yang berada dalam lingkungan kita, merasakan air itu, air yang sudah Tuhan tempatkan sebagai mata air dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang percaya dan sudah menerimanya dan mau akan pergi, katakan Tuhan Yesus memberkati.